berita sebelumnya, rencana John Constantine yang masih dirahasiakan. Akan tetapi yang lebih jelasnya akan memakan banyak korban. Red Hood atau Jason Todd tanpa disangka harus tewas di tangan Kapten Marvel Jr. atau Freddy yang telah terinfeksi virus anti-living. Di luar itu, sejauh ini rencananya berjalan lancar. Apa sebenarnya yang hendak dilakukan oleh Konstantin hingga ia tega mengorbankan nyawa rekan-rekan superhero-nya? Simak kelanjutan kisahnya dalam sinopsis komik DC is Dead Planet isu ke-6 berikut. Check it out! Jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Dan follow juga Instagram kami ya. Di sana kita akan berkomunikasi langsung dengan para adminnya. Terima kasih. DC is Dead Planet isu ke-6 rilis pada tanggal 1 Desember 2020. Pada gambar cover terlihat ada Superman, Wonder Girl, dan Black Lantern Canary yang sedang berhadapan dengan Trigon. Ya, akhirnya Trigon datang ke bumi. Bagaimana dengan Darkseid yang sudah menghancurkan New Genesis dan mungkin akan kembali ke bumi juga? Simak saja ya cerita ini, pasti seru. Di Australia, Penguin atau si Oswald Chesterfield Cobblepot menanyakan perkembangan rencana mereka pada Profesor Evo. Mereka ternyata berniat untuk memanfaatkan pasukan Amazo untuk membunuh semua manusia yang terinfeksi di muka bumi. Dengan demikian, Profesor Evo masih ingin memastikan semua perhitungannya sudah tepat agar rencana mereka nantinya berjalan lancar. Sedangkan di hutan Poison Ivy, di sana ada Cyborg. Akhirnya dia menemukan serum antivirus yang bisa disembuhkan dengan darahnya. Tapi dia belum bisa membuatnya sebagai obat yang bisa dikonsumsi oleh orang yang terinfeksi. Akhirnya dengan bantuan Swamp Thing yang memberikan solusi terbaiknya melalui Batman, dia meminta sosok Alec Holland yang ada di dalam tubuh Swamp Thing untuk membantu membuat obat antivirus itu. Sebagai catatan untuk kita semua, Alec Holland adalah seorang ahli biokimia pemenang Nobel. Akhirnya Batman pun membawa orang-orang yang ahli dalam membuat obat antivirus tersebut. Dia melibatkan superhero, di antaranya ada Swamp Thing alias si Dr. Alec Holland yang ahli dalam biologi dan kimia. Kemudian ada Dr. Fate dengan kemampuan telepatinya, Poison Ivy alias Dr. Pamela Isley si ahli toksikologi, Harley Quinn si dokter psikologi dan farmasi, Mary Marvel dengan kemampuan sihir Wisdom of Solomonnya, Wally West si manusia tercepat yang ada di dunia sekarang ini, dan juga Batman. Ya, dia hanya seorang Batman yang cerdas. Dan hingga pada akhirnya sampel serum antivirus zombie anti-living berhasil dibuat. Wah, selamat ya, akhirnya antivirusnya sudah dibuat. Dua kubu yang berbeda dalam membasmi virus pun terjadi. Kubu pertama adalah kubu Penguin dan Dr. Evo yang akan membunuh semua manusia yang terinfeksi dengan menggunakan robot Amazo. Sedangkan kubu kedua adalah pahlawan yang ada di hutan Gotham milik Poison Ivy yang akan menyembuhkan manusia yang terinfeksi dengan serum yang baru saja ditemukan. Ya, kali ini perhatian DC Indonesia tertuju pada Poison Ivy yang dibalik sisi kejahatannya untuk menguasai Gotham sebelum virus melanda. Kali ini dia menjadikan hutannya sebagai tempat pengungsi bagi yang selamat. Mantap Poison Ivy nih. Sejak dari DC East pun dia sudah melakukannya. Oke, lanjut. Kemudian Dr. Evo dan Penguin merasa yakin 100% dengan persiapannya itu. Akhirnya mereka melepaskan pasukan Amazo. Dan ratusan android Amazo pun mulai berkeliling dunia dan mulai menghancurkan pasukan anti-living yang mereka temui. Kembali ke hutan Gotham. Di sana ada Cyborg yang ingin menguji coba kepada salah satu yang terinfeksi. Green Lantern atau Dinah Lance ingin menggunakannya pada Green Arrow atau Oliver Queen. Namun, Mr. Miracle mencegahnya. Ia meminta agar Big Barda jadi orang pertama yang mencoba serum tersebut. Ia meyakinkan dengan alasan bahwa tubuh Barda cukup kuat untuk menahan efek samping yang mungkin saja terjadi. Akhirnya Green Lantern pun mengalah, dan para tim hero pun memulai perjalanannya menuju ke Alpha Sanctuary.
Superman, Mr. Miracle, dan Green Lantern tiba di sebuah bulan dekat Alpha Centauri, tempat Mr. Miracle menahan Big Barda. Tanpa disangka, Mr. Miracle terkejut melihat Big Barda tidak ada di sana. Barda berhasil lolos dari ikatan yang ditahan oleh Mr. Miracle. Tiba-tiba, sesuatu yang terbang dari atas menghantam mereka. Ternyata itu adalah anti-livingnya Big Barda yang menyerang mereka. Mr. Miracle pun menjadi korban di antara mereka bertiga. Di saat sergapan Big Barda menyerang Miracle, dia kemudian memberikan instruksi kepada Superman agar serum itu segera disuntikan kepada Big Barda. Ternyata serum itu belum terlihat efeknya. Akhirnya sebelum Mr. Miracle tewas, Barda pun sembuh dan tersadar kembali. Ia pun langsung melepaskan kerinduan pada Mr. Miracle. Cie-cie, akhirnya mereka kembali dipertemukan. Setelah sadar dan mengetahui bahwa dirinya sudah 5 tahun berada di sana, akhirnya mereka kemudian melakukan misi selanjutnya. Di halaman selanjutnya, kita ditampilkan sosok Konstantin yang tetap akan melakukan misinya sendiri. Zatanna Zatara mendobrak pintu kamar Konstantin. Dengan rasa geram dan emosinya, ia memarahi Konstantin. Ia meminta Konstantin untuk menjelaskan apa sebenarnya ia rencanakan dengan tongkat wizard, bola kristal Madame Xanadu, tombak takdir atau Spear of Destiny, dan jubah jiwa atau Cloak of Soul yang menyebabkan Jason tewas dalam misinya itu. Ya, meski tetap tidak mau menjelaskan, Konstantin ingin agar Zatanna membantunya. Kemudian Phantom Stranger tiba-tiba muncul. Dia ingin agar Konstantin menghentikan rencananya. Konstantin menolak mentah-mentah. Hal itu tentu saja membuat Phantom Stranger emosi dan sempat menyerang Konstantin. Di saat Konstantin hendak membalas, sekarang giliran Etrigan atau Jason Blood yang mendadak hadir di tengah-tengah mereka. Tanpa basa-basi, Jason mengabarkan bahwa Trigon sudah akan tiba di bumi. Ia juga memberitahu Konstantin soal pasukan Amazo. Kemudian kita kembali ke hutan Gotham. Ya, gambar yang epik sekali. Mr. Miracle sedang bersama Big Barda sedang memasuki hutan Gotham. Ya, Superman, Green Lantern, Mr. Miracle, dan Big Barda tiba kembali di hutan Gotham. Setelah memastikan kondisi Barda baik-baik saja, Cyborg berniat untuk memproduksi massal serum antivirus tersebut. Harley Quinn mengatakan bahwa mereka tidak perlu buru-buru karena punya banyak waktu. Namun Konstantin membantahnya. Ia lalu menceritakan perihal Amazo pada yang lainnya. Setelah berdiskusi, para superhero lantas berbagi tugas. Yang memiliki kekuatan fisik mengatur strategi menghadapi pasukan Amazo. Sementara Cyborg dibantu oleh The Flash dengan kekuatan superpowernya, dia berhasil memproduksi massal antivirus anti-living. Jutaan serum pun siap dalam waktu singkat. Akhirnya, Trigon tiba di Paris. Hanya dalam waktu 15 menit, seluruh orang-orang terinfeksi di sana sudah musnah di tangannya dan segera melakukan penghancuran ke tempat selanjutnya. Selanjutnya kita kembali ke Konstantin, Zatanna, dan Dr. Fate. Dia mengajak Dr. Fate ke ruangannya, sedangkan Zatanna diminta untuk menunggu di luar. Ternyata di dalam sudah ada Etrigan dan Phantom Stranger di sana. Tanpa disangka, mereka hendak merebut helm Nabu milik Dr. Fate. Sebelum Dr. Fate menghindar, Phantom Stranger sudah terlebih dahulu menusukkan Spear of Destiny ke tubuhnya. Dr. Fate mengingatkan bahwa sihir Konstantin tidak cukup kuat untuk melepaskan helm tersebut. Konstantin yang mengenakan Cloak of Soul ternyata sudah menyadarinya. Di luar dugaan, dengan menggenggam tongkat wizard, ia mengucapkan kata Shazam. Dengan kekuatan Shazam di tubuhnya, Konstantin bisa dengan mudah mengambil helm Dr. Fate. Mendengar keributan, Zatanna yang sebelumnya diminta menunggu di luar akhirnya terpaksa masuk ke dalam. Ia terkejut melihat kondisi di dalam. Meskipun begitu, Zatanna tahu bahwa ada misi yang harus diselesaikan oleh Konstantin. Setelah berpamitan, Konstantin pun pergi meninggalkan mereka. Untuk dunia, dia akan menyelamatkan semua manusia. Ya, cerita pun selesai dan bersambung ke isi terakhir yang ke-7. DC Indonesia sedikit geram juga dengan tindakan Konstantin yang seenaknya saja membunuh sebagian hero yang sudah mau membantunya. Malah akhirnya yang terbunuh hanya untuk misi tersembunyinya itu. Ya, mungkin dengan jalan itu satu-satunya dengan niatnya untuk memperbaiki kondisi dunia yang sudah hancur dengan virus yang mewabah di bumi. Dia pun melakukannya.
Walau berat hati juga sih, setidaknya di isu terakhir nanti akan menghadirkan Darkseid dan Trigon yang akan bekerja sama. Atau mereka saling berlawanan untuk menghancurkan dunia? Ya, kita tunggu saja videonya ya. Tulis komentar kalian mengenai video DC is Dead Planet isu ke-6 ini. Tekan tombol like jika kalian suka dengan cerita video komik ini. Dan share juga ke semua media sosial kalian. Tanpa kata-kata yang panjang terus, akhirnya kita berada di penghujung video. Terima kasih, semoga kita berjumpa kembali dan salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia.